Pada suatu kesempatan makan malam bersama yang berlangsung dalam suasana santai dan tertutup, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh dari dunia hiburan dan musik Indonesia. Silahkan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Bagi yang sudah subscribe, tunggu hadiah menarik dari kita ya. Terima kasih. Undangan tersebut mencerminkan perhatian Presiden terhadap keberagaman budaya populer serta peran para seniman dalam membentuk karakter dan identitas bangsa. Di antara tamu yang hadir adalah Valen, juara Dangdut Akademi 7, Raffi Ahmad sebagai figur publik dan pengusaha kreatif, serta Haji Rhoma Irama, musisi legendaris yang telah lama menjadi simbol musik dangdut Indonesia. Makan malam ini tidak diumumkan secara luas sebagai acara kenegaraan resmi. Tidak ada pidato kenegaraan, tidak ada protokol ketat seperti upacara formal di istana. Suasananya lebih menyerupai pertemuan informal yang dirancang untuk membuka ruang dialog, bertukar pandangan, dan membangun kedekatan antara pemimpin negara dengan para pelaku industri kreatif, khususnya musik dangdut yang memiliki basis massa besar di Indonesia. Presiden Prabowo hadir dengan gaya yang relatif sederhana. Ia lebih banyak mendengarkan, sesekali menyampaikan pandangannya tentang pentingnya budaya sebagai perekat sosial. Dalam percakapan, Presiden menekankan bahwa dangdut bukan sekadar hiburan, melainkan bagian dari sejarah panjang masyarakat Indonesia, terutama di kalangan akar rumput. Menurutnya, musik memiliki kekuatan untuk menyatukan lintas generasi, kelas sosial, dan latar belakang daerah. Valen sebagai juara Dangdut Akademi 7 hadir mewakili generasi baru penyanyi dangdut. Dalam pertemuan tersebut, ia tidak ditempatkan sebagai bintang panggung, melainkan sebagai anak muda berprestasi yang berhasil melalui proses panjang kompetisi. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya terhadap kerja keras dan disiplin yang ditunjukkan Valen selama mengikuti ajang tersebut. Ia menilai bahwa keberhasilan seperti itu mencerminkan semangat juang anak muda Indonesia yang perlu terus didukung. Raffi Ahmad hadir dengan peran yang cukup unik. Sebagai figur publik yang bergerak di dunia hiburan, bisnis, dan media digital, Raffi kerap menjadi penghubung antara generasi lama dan generasi baru. Dalam diskusi makan malam, Raffi menyinggung perkembangan industri hiburan yang kini sangat dipengaruhi oleh media sosial dan platform digital. Ia menjelaskan bagaimana musisi dangdut kini tidak hanya bergantung pada panggung televisi, tetapi juga pada konten daring, interaksi dengan penggemar, dan personal branding. Presiden Prabowo merespons hal tersebut dengan ketertarikan. Ia menanyakan bagaimana negara dapat berperan dalam mendukung ekosistem kreatif agar tetap sehat, produktif, dan tidak merugikan pelaku seni. Percakapan ini tidak diarahkan pada kebijakan spesifik, tetapi lebih pada pemahaman umum tentang tantangan dan peluang industri hiburan di era digital. Haji Rhoma Irama sebagai tokoh senior menjadi salah satu pusat perhatian dalam pertemuan tersebut. Pengalamannya yang panjang di dunia musik memberikan perspektif historis yang kuat. Ia menyampaikan pandangannya mengenai perjalanan dangdut dari masa ke masa, termasuk bagaimana musik ini pernah dipandang sebelah mata, namun kemudian berkembang menjadi salah satu genre paling berpengaruh di Indonesia. Dalam penyampaiannya, Rhoma Irama menekankan pentingnya menjaga nilai, etika, dan pesan moral dalam musik. Ia mengingatkan bahwa dangdut memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi masyarakat, sehingga para pelakunya perlu memiliki tanggung jawab sosial. Presiden Prabowo mengangguk dan menyatakan bahwa nilai-nilai tersebut sejalan dengan pandangannya mengenai pembangunan karakter bangsa. Makan malam berlangsung tanpa susunan acara yang kaku. Hidangan disajikan secara bertahap dan percakapan mengalir secara alami. Tidak ada sesi foto resmi yang berlebihan, tidak ada sorotan kamera seperti dalam acara publik besar. Situasi ini memberi ruang bagi para tamu untuk berbicara secara lebih terbuka tanpa tekanan formalitas. Valen dalam beberapa kesempatan menyampaikan pengalamannya selama mengikuti kompetisi Dangdut Akademi. Ia berbicara tentang proses latihan, tekanan mental, serta dukungan keluarga dan penggemar. Presiden Prabowo mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu menyampaikan pesan singkat tentang pentingnya ketahanan mental dan konsistensi dalam menjalani karir, tidak hanya di dunia hiburan, tetapi di bidang apapun. Raffi Ahmad menambahkan bahwa figur publik muda seperti Valen memiliki pengaruh besar terhadap generasi sebaya dan generasi di bawahnya.
Oleh karena itu, menurutnya pembinaan karakter dan etika kerja menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Pandangan ini diamini oleh Rhoma Irama yang menekankan bahwa popularitas seharusnya digunakan untuk membawa dampak positif. Secara keseluruhan, pertemuan makan malam ini tidak dimaksudkan sebagai simbol politik atau pencitraan berlebihan. Lebih tepat jika dipahami sebagai upaya membangun komunikasi lintas bidang antara pemimpin negara dengan para pelaku industri seni. Presiden Prabowo tampak ingin menunjukkan bahwa pemerintah membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mereka yang bergerak di ranah hiburan dan budaya populer. Tidak ada keputusan resmi yang diumumkan pada malam itu. Tidak ada kesepakatan tertulis atau rencana program yang dipublikasikan. Namun pertemuan tersebut meninggalkan kesan bahwa dunia seni, khususnya musik dangdut, tetap memiliki tempat dalam perhatian negara. Kehadiran Valen sebagai juara Dangdut Akademi 7 menjadi simbol regenerasi, sementara Raffi Ahmad dan Rhoma Irama merepresentasikan kontinuitas dan pengalaman panjang di industri hiburan Indonesia. Makan malam pun berakhir dengan suasana yang tetap hangat dan sederhana. Para tamu berpamitan tanpa seremoni berlebihan. Pertemuan tersebut mungkin tidak tercatat sebagai peristiwa besar dalam agenda kenegaraan. Namun bagi mereka yang hadir, itu menjadi momen dialog yang menunjukkan pertemuan antara kekuasaan, budaya, dan generasi dalam satu meja yang sama. Di balik gemerlap panggung dan sorotan lampu hiburan, ada sebuah ruang sunyi tempat karya besar dilahirkan. Di sanalah Haji Rhoma Irama, sang Raja Dangdut, sering menghabiskan waktunya. Sebuah ruang sederhana yang dipenuhi gitar, kitab, dan catatan lirik yang telah menemaninya selama puluhan tahun. Malam itu, hujan turun perlahan, seakan ikut menyimak setiap petikan senar yang keluar dari jemari beliau. Usia boleh menua, namun semangatnya terhadap dangdut tak pernah padam. Dalam diam, Haji Rhoma merenungi perjalanan panjang musik dangdut Indonesia. Musik rakyat yang pernah dipandang sebelah mata, namun kini berdiri sejajar dengan genre lain. Ia teringat perjuangannya dahulu, ketika dangdut belum diterima, ketika pesan moral seringkali lebih penting daripada popularitas. Di tengah perenungan itulah, pikirannya tertuju pada sosok muda yang baru saja mencuri perhatian bangsa, Valen, sang juara Dangdut Akademi 7. Bagi Haji Rhoma, kemenangan Valen bukan sekedar hasil kompetisi, melainkan tanda bahwa dangdut masih hidup, masih bernafas, dan masih dicintai generasi baru. Valen bukan hanya memiliki suara emas, tetapi juga sikap rendah hati dan semangat belajar yang kuat, sesuatu yang jarang namun sangat berharga. Dangdut tidak boleh kehilangan ruhnya, ujar Haji Rhoma dalam hati. Ia menyadari bahwa regenerasi bukan hanya soal suara, tetapi juga nilai. Dari sanalah muncul niat tulus, menciptakan sebuah lagu baru, khusus dipersembahkan untuk Valen. Sebuah lagu yang bukan hanya enak didengar, namun juga mengandung pesan, sejarah, dan tanggung jawab. Hari-hari berikutnya dihabiskan Haji Rhoma dengan menulis dan menghapus lirik. Setiap bait diuji dengan nurani, setiap nada dipilih dengan pertimbangan matang. Ia ingin lagu ini menjadi jembatan antara dangdut klasik yang syarat makna dan dangdut masa kini yang dinamis.